Puji nama Tuhan, Philadelphia. Selamat datang kembali di podcastku, Elsa Yoke Saynya Diapani. Dan pada kesempatan kali ini, saya ditemani dengan bintang tamu yang spesial. Inilah dia, bundaku sendiri. Halo, hai Selamat Philadelphia. datang. Terima kasih Kak Yoke sudah mengundang Bunda di podcastnya Kak Yoke. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bunda? Baik, puji Tuhan, sehat, Puji Tuhan. berkat Kristus kepala. Amin. Haleluya. Ya. Di kesempatan kali ini, aku mau Bunda bersedia ditanya-tanyain ya. Karena kan aku sebagai seorang anak juga nggak akan tahu kalau nggak tanya. Oh gitu. Jadi Padahal sehari-hari kita sudah bareng-bareng sering Iya. curhat-curhatan juga. iya, mungkin juga ada teman-teman yang di rumah ya mungkin mau tahu karena juga sering kok tanya-tanya. Malu tapi bertanya sama Bunda langsung. Jadi Begitu. dari kesempatan kali ini mari Iya. kita kulik. Mulik Puji ya. nama Tuhan. Puji Tuhan. Bun. Silakan. Pengen tahu dong kan Bunda itu dulu seorang seniman. Ya kan, pasti ada was-was juga Seniman. teman-teman di rumah dengar-dengar, oh iya ya, orang tuanya Kak Yoke itu seniman dulu. Nah, Bunda menikah dulu pas masih jadi seorang seniman, sedangkan senimannya sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Nah itu Nah. gimana sih itu ceritanya Bun? Ceritain Oke. dong. Iya, puji Tuhan ya. Ya di kalangan pada umumnya memang seniman itu ya disebutnya. Memang kehidupan kami dulu tuh juga memang seperti itu, khususnya ayah ya. Ayah banyak berproses di bidang seni ya. Ayah itu sering, yang Bunda perhatikan ya, dulu sebelum nikah ayah tuh mengiringi tari, mengiringi teater ya, membuat musiknya untuk mengiringi tari dan teater itu ya, selain dipertunjukkan di etnomusikologi sendiri ya. Jadi prosesnya itu ya kesenimanannya itu sangat kental gitulah istilahnya ya. Nah, setelah itu kemudian kami menikah dan masuk di dalam keluarga hamba Tuhan ya, karena Opa dan Oma Pane memang pelayanan di gereja Elim ini ya. Waktu itu memang sebelumnya kita tinggal di Jogja ya. Setelah selesai ya kuliah dan sebagainya, kemudian tinggal di Pare ya, otomatis dalam kehidupan keseharian kan kami melihat pelayanannya Opa dan Oma ya, meskipun belum langsung masuk tetapi kita melihat, oh begini pelayanannya hamba Tuhan. Dan waktu itu memang belum juga sih, kami belum masuk juga menjadi hamba Tuhan ya, hanya mengikut saja ibadah hari Minggu, hari Kamis kalau nggak salah waktu itu, hari Kamis, Selasa dan Kamis ya. Seperti itu pun juga masih bolong-bolong, kebaktiannya nggak lengkap ya. Ya kemudian ya terus berproses waktu itu ya, sampai akhirnya hamba Tuhan Pendeta Yusak ya waktu itu dipanggil oleh Tuhan. Dan nah disitulah yang tidak disangka-sangka oleh Bunda sebetulnya ya, ayah menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, melanjutkan penggembalaan di Elim ini. Nah waktu itu sebetulnya ya kaget juga, karena nggak ada tuh komitmen sebelumnya dari kami berdua untuk nanti kita tinggal di Pare itu untuk melanjutkan penggembalaan. Nggak ada. Tidak ada rencana sama sekali. Tidak ada sama Indikasi sekali. sama sekali. Tidak. Bahkan kita itu sudah dulu sempat membuka Pitu Plus ya, untuk Apa itu Bun? Pitu Plus itu apa? Ayah membuka seperti les musik untuk anak-anak ya. Bahkan juga Bunda juga dulu ngelesi musik juga ya, kecil-kecilan seperti itu. Ya intinya kami mau mengembangkan lah, meneruskan bakatnya ya, di situ. mengembangkan karena sudah sekolah seni gitu kan. Jadi otomatis kan kesenimanan itu harus dilanjutkan. Nah, tetapi pada saat itu ya Tuhan panggil ya ayah waktu itu, dan saat itu ayah juga mengajak Bunda untuk ikut Puspentap. Nah, disitulah Bunda itu agak bingungnya gini, Puspentap kami berdua, terus anak-anak bagaimana ini, sedangkan waktu itu Kak Yoke sama Kak Mia itu masih kelas berapa ya? Masih kelas 6 SD mau lulus lah. Nah itu kelas 6 tuh kan biasanya waktu-waktu yang harus ditungguin sama orang tua mau ujian nasional gitu kan, tryout. Dan itu harus diputuskan bahwa kami berdua harus ikut Puspentap. Ya, itu berat sebetulnya, tapi ya puji Tuhan kita sudah melalui itu ya Kak Yoke. Puji Tuhan, aku Waktu menjadi itu, saksi sih. Waktu itu Bunda dengar dari sana, dari Malang itu, Kak Yoke ngiringi
Angklung. yang ngajar angklung teman-temannya itu jadi kebanggaan secara pribadi, secara khusus ya untuk Bunda. Akhirnya penyemangat. Wah, aku jauh-jauh dari keluargaku ternyata tidak sia-sia. Memang Tuhan pelihara anak-anakku sampai bisa berdiri sendiri lah waktu itu ya. Tapi emang cerita itu sebenarnya aku kayak gak inget gitu. Karena kan sebenarnya memang bundaku dulu ini juga termasuk guru di sekolah SD ku, teman-teman. Iya, di SD Pare 3 dulu saya sempat mengajar. SD ku mengajar musik angklung. Nah, mungkin selama Bunda mengajar itu aku sudah mengambil itu ya, ilmu cara mengajarnya. Tapi benar-benar aku itu agak lupa ya, kayak aku gimana ya bisa mengarahkan. Sedangkan kan angklung itu susunan nada jadi chord kan. Iya, banyak. Setiap orang itu pegang satu nada chord, untuk jadi chord. Aku benar-benar kayak aku kagum sendiri ya. Puji nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu berkat termasuk Tuhan berkat itu, Tuhan ya. Karena kedua orang tua aku mengambil keputusan jadi hamba Tuhan, maka aku pun ditolong Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ya, itu berkatnya ya, puji salah nama satunya Tuhan. ya. Terus tapi kalau Bunda secara pribadi pernah nggak kayak mikir kan kehidupan hamba Tuhan seperti ini. Nah, itu gimana kalau dunia seni sendiri pasti adalah asik atau bagaimana? Itu gimana? Enak mana? Dulu atau sekarang? Ya, pastinya yang sekarang ya. Karena kita sudah mendengar firman pengajaran, sudah diajar oleh Tuhan melalui firman PMA, ya. Kehidupan kita itu harus terus meningkat. Ya, kalau dulu memang kehidupannya seperti itu tidak masalah. Kalau dulu kan kita belum mengenal kebenaran. Tapi kalau sekarang sudah mengenal kebenaran, ya harus diperjuangkan kebenaran itu. Jadi harus terus semangat mengerjakan ibadah pelayanan dengan setia. Kalau dulu ya biarkanlah dulu itu memang seperti itu ya. Karena Kak Ayu kan juga dulu tinggalnya bareng sama oma ya. Waktu Bunda sama Ayah masih di Jogja itu Kak Ayu tinggalnya lebih lama dengan oma di sini, jadi memang setiap hari harus kebaktian. Iya, dan prosesnya untuk Bunda sama Ayah memang kami harus melalui itu ya bersyukur. Jadi bukan untuk dilupakan begitu saja, karena Bunda secara khusus juga secara pribadi bersyukur ya melalui Bunda sekolah seni itu juga berguna untuk pelayanan. Ya, puji Tuhan. Ya. Sekarang Bunda jadi bisa membaca not, ya bisa membantu Ayah di dalam pelayanan paduan suara khususnya, dan juga ya intinya itu membantu di dalam pelayanan. Ya, bagaimana nanti Ayah kalau pas pelayanan terus ada lagu ini terus tidak bisa menyanyi, nah kan kita kesulitan. Nah, tapi bersyukur karena Bunda dulu pernah sekolah seni itu, jadi akhirnya bisa membantu di dalam pelayanan. Jadi kalau mau ingat-ingat ke latar belakang tersebut ya semuanya tetap Bunda syukuri. Bunda bersyukur, terima kasih kepada Tuhan bahwa melalui proses yang seperti ini Bunda sampai di hari ini, Bunda sampai menjadi hamba Tuhan, menjadi istrinya Ayah Yefta Frigit Pane, membantu dalam pelayanan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, itu berkat bagi Bunda secara pribadi, berarti menikah dengan hamba Tuhan atau ayah yang dulu dan sekarang. Enak yang mana ya? Enak yang sekarang ya. Sekarang begitu ya. Dan semuanya sama-sama disyukuri. Ya, tapi semuanya sama-sama disyukuri karena melalui jalan itulah ya kita sekarang ada sampai pada hari ini. Tapi Bunda sekarang gimana melihat Ayah yang sekarang adalah seorang hamba Tuhan? Bunda itu lihatnya perbedaannya apa yang dulu dan sekarang misalnya? Perbedaannya apa? Ya, perbedaannya ya banyak ya. Tentu dari kebiasaan ya. Kalau dulu memang kehidupan kita ya masih ya kehidupan dunia lah gitu ya. Jadi doa dan sebagainya ya mungkin itu bisa kami kerjakan, tetapi seringkali ditinggal karena ada urusan pekerjaan. Seperti itu contohnya. Kemudian kalau ya boleh Bunda ngomong ya, kalau dulu kan Ayah perokok ya, sekarang puji Tuhan sudah tidak merokok. Puji dan Tuhan. itu sudah mulai dari menyerahkan diri jadi hamba Tuhan itulah ya. Ayah sudah tidak merokok dan Bunda bersyukur untuk hal itu ya. Khususnya untuk kesehatannya Ayah kan juga penting ya. Untuk Bunda pribadi ya, perbedaannya ya tentu saja secara pribadi Bunda jadi lebih
bisa menerima koreksi ya. Kalau dulu memang karena sama-sama kami itu seniman, jadi sama-sama pengen Menilai. ya pengen menilai, pengen diperhatikan lah. Namanya seniman kan pengennya kan diluk-lukkan gitu kan. Nah, karyanya pengen diakui dan sebagainya. Sama-sama kita kan levelnya. Nah, sekarang karena ada firman Tuhan di Efesus 5 ayat 22 itu kan, istri haruslah tunduk kepada suamimu sendiri. Nah, itu Bunda dikoreksi betul-betul dan harus menjadi pelaku firman, dan sampai hari ini Bunda sudah berjuang dan membuktikan Bunda bisa menjadi istri yang taat kepada suami. Puji Tuhan. Ya, puji Ya, Tuhan. meskipun secara daging juga pasti masih belajar dan belajar. terus berjuang lah ya sampai menjadi sempurna. Ya, puji Tuhan. Jadi itu pertanyaannya seputar Bunda dan Ayah. Tapi kalau ke aku dan Mia, Bunda lihat aku dan Mia gimana? Oh, kayak ke kami ya. Gimana ya? Ya itu tadi kan Bunda sudah pernah sampaikan tadi. Ya itu tadi Bunda bersyukur punya anak Kak Yoke dan Kak Mia ini, ya, menjadi berkat di dalam kehidupan rumah tangga Bunda dan Ayah. Kak Yoke jadi penyemangat ya, Kak Mia juga jadi penyemangat ya. Kalian juga diberkati oleh Tuhan dengan talenta yang luar biasa. Puji ya. Tuhan. Puji Tuhan, bukan karena diajari Bunda ya sama Ayah ya, karena Bunda sama Ayah itu terbatas memang dalam hal mengajari ya. Memang Apalagi dasar-dasarnya memang tetap apalagi Bunda dan kalau- Ayah. Kalau Bunda mengajari itu sudah dengan tapi ya puji Tuhan ya, Kak Yoke dan Kak Mia sebagai penopang juga ya di dalam pelayanan membantu ya. Bunda sangat bangga. Ini mungkin kalau Bunda secara daging ya melihat teman-teman sebayanya Kak Yoke ya sudah menjadi apa sekarang, sudah bekerja di bidang apa dan sebagainya gitu ya. Secara daging melihat anakku seperti ini, tetapi kembali lagi secara rohani ya tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang jasmani itu tadi. Dan sampai sekarang Bunda bersyukur karena tidak ada sedikit pun perasaan mengeluh ya. Oh, lihat anakku kok nggak seperti anak orang lain. Tidak, Oh, sama ya? sekali. Betul, Really? benar ya. Jadi Puji Bunda itu Tuhan. selalu dalam hati bersyukur dan bersyukur, terima kasih Tuhan ya. Puji Tuhan. Karena seringkali juga banyak di luar sana orang tua atau ya ada juga yang terasa juga dari di hatinya Bunda. Mungkin ada orang tua yang kok anakku tidak bisa membanggakan aku dengan cara memberikan materi atau apa gitu. Tapi bersyukur kepada Tuhan kalau Bunda tidak punya perasaan seperti itu. Bunda hanya bersyukur bahwa anak-anakku semua dibela pelihara Tuhan. Puji Tuhan. Anak-anakku hidup di dalam pelayanan kepada Tuhan, dan Bunda ingin selalu anak-anakku sampai menjadi mempelai Tuhan. Amin. Ya, hidupnya dibela pelihara terus, mendapatkan pasangan yang sepadan. Amin. Ya, besok kita sama-sama pelayanan. Ya, Bunda sudah membayangkan hal-hal yang indah itu ya. Ya, bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Benar ini dari hatinya Bunda untuk Kak Yoke dan Mia. Ya, dan sama juga sebetulnya apa yang Bunda rasakan itu ternyata sama seperti yang aku juga pernah bilang kan, seringkali kami itu ngobrol banyak itu di meja makan. Iya, betul. Kayak ada waktu bareng itu ya pas di meja makan ngumpul. Karena Kak Yoke ini sibuk ya, setiap hari ngedit video, kemudian merekam dan sebagainya ya. Hanya di waktu di meja makan meja itulah makan, ada makan bareng waktu akhirnya kayak ngobrol. Ya untungnya di meja makan juga masih bisa ngobrol, bukan yang kayak diem gitu. Aku pernah ngobrol juga, ngomong sendiri sama Bunda kayak, aku itu kadang juga mikir kok kayak bersyukur ya, aku dari dulu itu dikasih contoh teladan sama Bunda Ayah. Jadi aku jatuh cinta sama Tuhan Yesus itu bukan karena dipaksa sama Ayah Bunda kayak nggak boleh begini, tapi Bunda Ayah sendiri ngasih aku teladan. Puji Tuhan. Ya makanya tadi Bunda Ayah bilang kan, kami seniman bla 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 bla, tapi tetap walaupun seperti itu aku dari kecil teman-teman yang aku lihat ya seorang pelayan Tuhan. Meskipun tadi yang Bunda bilang
masih bolong-bolong dan lain sebagainya, tapi kebiasaan yang terus dibangun secara konsisten, mau melayani terus, beribadah terus, dan memberi teladan yang baik, itulah yang anak kecil lihat. Itu yang paling mudah ditiru oleh aku seorang anak. Dan puji Tuhan, aku bersyukur sekali sehingga aku bisa sampai hari ini melayani Tuhan, membantu pelayanan. Itu pun bukan karena paksaan kekang, tidak sama sekali. Itu karena bunda ayahku sudah mendidik aku dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Terima Semangat kasih, ya Bunda. Kak Yoke. Ya, terima kasih Bunda. Kalau Bunda belum banyak membantu Kak Yoke dalam pekerjaan-pekerjaan, kiranya Tuhan yang memampukan Kak Yoke ya. Amin. Ya. Mungkin ada Bun harapan apa, pesan-pesan mungkin untuk penonton yang di rumah, khususnya Jemaat Elim pasti juga nonton ini. Oke. Silakan Pesan, disampaikan. Ya, puji Tuhan. Tetap semangat untuk Jemaat Elim ya, untuk penonton podcastnya Kak Yoke ini ya. Khususnya di dalam pelayanan kita harus semakin meningkat sebagai apapun kita ya. Mungkin sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak ya. Kita harus semakin meningkat di dalam kerohanian kita, supaya dengan kerohanian kita yang meningkat itu di dalam kehidupan jasmani kita juga diberkati oleh Tuhan ya. Saya sebetulnya ingin membaca satu ayat ya ini, karena ayat ini menjadi berkat untuk saya secara pribadi ya. Dengan kami menjadi hamba Tuhan, itu kehidupan kami itu sangat diberkati luar biasa. Haleluya. Di Mazmur 128 ayat yang pertama sampai yang ke-6, tetapi secara keseluruhan ya saya mau membacakan ini dari ayat yang 1 saja. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan kesananya ke ayatnya di bawahnya itu, istrinya akan diberkati, Amin. anak-anaknya akan diberkati, Amin. dan keluarga ini akan diberkati ya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Puji Haleluya Tuhan. ya. Pastinya ditutup dengan Bunda menyanyi satu lagu. Puji Tuhan ya. Berkati keluargaku. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab yang Kau berkati, diberkati selamanya. Berkat dari Sion dan Yerusalem. Biarlah kami semua selalu dekat padamu, oh Yesus, mempelai priaku. Biarlah kami semua selalu dekat padamu, oh Yesus, mempelai priaku. Oh Yesus, mempelai priaku. Yeay, puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Yoke. Iya, pujian yang sangat memberkati juga buat kita semua ya. Puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bunda sudah ditemani Sama-sama. ngobrol. Kiranya teman-teman di rumah juga mau tetap semangat Semangat semuanya. supaya keluarga kita juga semuanya diselamatkan. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Sampai Tuhan. jumpa di kesempatan selanjutnya, podcast selanjutnya. Semangat semuanya, Philadelphia. Persaudaraan.